Halo Bolo-Bolo Mas Wim. Kita sudah setahun nggak ketemu ya. Sama-sama juga setahun nggak ketemu ya. Setahun ya? Oh, udah 1 tahun nggak ketemu. Ini kita sekarang berada di kafe apa namanya ini? Bongbong Cafe. Ini konon katanya ini kafenya para pendekar yang ada di Blitar ya. Bisa. Buat Bolo-Bolo yang belum kenal, ini saya perkenalkan ya. Kalau saya manggil dia Kamrat, ya Kamrat Rahadian. Jadi beliau ini juga salah satu rekan seperjuangan untuk Indonesia. Sepenanggungan juga ya. Oke. Selamat tahun baru. Oke. Kamrat, Respect. Ya. Respect. Gimana? Kegiatannya apa nih? Gini aja. Gini aja. Dan sebentar. Sebelum situ, sorry ya, subscribersnya Mas Wim. Ini kali ini jam ini Saya di kudeta. Saya yang mengkudeta beliau. Oke. Saya di hostnya. Oke. Sudah biasa kudeta. Biasa. Kita harus bergerak lebih cepat. Full speed, jelas. Oke, gimana? Menurut sampean ya, Nah, tahun baru 2025. Tahun 2026. oke. Itu maknanya apa sih? Iya. Ini pertanyaan yang ringan, tapi jawabnya Jelas. agak berat juga. Jelas. Saya kita balik aja. Sampai kemarin tahun baru ngapain? Tahun baru gini ya. Nge trompet nggak? Enggak, karena itu nanti cuma sama abang-abangnya. Kenapa? Ini kalau kita beli trompet, Ya. kenapa saya nggak mau beli trompet? Itu karena sebelum trompet kita beli, Oke. itu pasti dari coba sama abangnya. Oh. Kalau kita beli kan nanti cipokan sama abang, bener nggak? bukan anu ya, bukan Nggak karena dalil kalau meniup trompet itu teman Yahudi bukan ya? Enggak. Oke. Jadi kalau aku pribadi, Mas, Iya. tahun baru ya, semua tahun baru itu menurut saya hari ini hanya seremonial. Oke. Belaka sih ya. Kalau aku sih ya. Hmm. Karena kita kan hari ini apalagi ada medsos nih. Jadi kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita juga ikutan baruan. Oke. Jadi bukan ke maknanya sih sebetulnya, tapi validasi orang-orang yang kita ikut medsos itu. Oh, ternyata si ini ikutan baruan. Jadi nggak Oke. ada makna. Semacam FOMO gitu ya? Iya, FOMO. Oke. Kalau aku ya, Iya. makanya sejak udah lama sih, aku ngerasa kayak nggak nemuin. Iya. Gitu. Kalau sama gimana sih? Iya, memang kalau berapa tahun terakhir memang kerasa seperti tahun baru itu kayak hanyalah pergantian angka ya. Iya, Bukan sesuatu yang waktu kita kecil kan wow banget nih. betul. Masih kan ya zaman dulu kan kalau menunggu tahun baru kan kalau di TV itu kan satu menit sebelumnya tek terus seperti itu. Betul. Kita sekarang terakhir kayak ya sudah lewat begitu Ya saja. lewat aja karena Heeh. ya karena hanya seremoni ya, hanya biar nanti dipasang di status, oh ini orang ini tahun baruan nih. Loh, aku bahkan Sama tahun baruan? enggak gini, aku bahkan enggak ngucapin sama sekali loh. Di grup enggak, di status enggak, saking mungkin sudah lelahnya ya. Aku enggak tahu ya. Sampai ngucapin enggak? Sempat ya. ngucapin enggak? Karena gini ya, bagiku orang-orang gini ya, tahun baru itu kok kenapa nggak sadar ya? Kenapa kok selamat tahun baru ya? Padahal ketika kita menginjak ke tahun baru, itu kan kalau secara filosofis, anjay ini filosofis, Iya. sorry. Usianya berkurang. Iya. Sama tua. Harusnya kan, aduh anjing aku ini mau Iya. berkurang nih. Kok selamat gitu? Maksudnya aneh gitu aja. Harusnya masa perenungan, makna dalam apa gimana gitu. Tapi sebetulnya gini, kalau dalam kasus saya secara pribadi, seremonial itu dalam beberapa tahun terakhir nyaris ya. Walaupun ada lah sedikit-sedikit pasti ada. Tadi malam kita juga kumpul keluarga, iya. makan-makan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu membuat resolusi ya dengan istri dan anak ya. Resolusi itu yang terkait kita strategi ekonomi kita mau bagaimana sih? Strategi pendidikan mau gimana sih? Harus ada sesuatu yang berubah. Termasuk Dan harus dijalankan. harus jalankan. Termasuk kebiasaan nyuruh anak saya itu bikin wishlist ya. Oh iya. Sekitar saya minta 3, tapi dia nawar maunya 5. Ya sudah. Wishlist itu ditulis, nanti akan dibuka tahun depan. Oh ya. Nah, berapa yang kecentang gitu? Ya, mau itu terwujud atau enggak, yang penting dibiasakan untuk merencanakan sesuatu. Iya. Ini ada suara blender, bocor nggak ya kira-kira ya? Nggak apa-apa lah, namanya di kafe ya. Nggak apa ya, ini kan alamnya aja kita. Ini sebagai informasi, kafe ini punya Bolo ya, teman saya waktu SMA.
Ya. Teman SMA ya? Teman SMA, ada Deko. Yuk, halo, itu tuh bosnya. Yo, Mas Arif yo. Ini konco SMA ya, sampai jotosan. Respect. Jotosan. Respect. Dan waktu kita ketemuannya tanya waktu itu, AWD nya jotosan apa sih? Mbok kayak ngerti. Iya. Ya itulah tapi Tapi romantika loh ya. romantika. Sekarang nggak ada. Kalau nggak gitu nggak menjadi akrab. Betul. Tapi gini, sebetulnya concern saya terkait, artinya kita sama-sama merasa ya bahwa perayaan tahun baru itu semakin lama kayak semakin kehilangan maknanya. Iya. Ya. Tapi menurut sampean itu tahun baru aja atau juga merambah ke perayaan hari besar lainnya? Katakanlah Lebaran atau mungkin Natal bagi yang merayakan ya. Gitu. Kalau aku sih ya pribadi ya. Ya. Atau bahkan Piala Dunia. Ini 2026 mau Piala Dunia sih, ya kan? Oh iya. Aku tuh inget dulu ya, setiap masuk tahun Piala Dunia, Iya. betul-betul bergelora. Sekarang kayak Biasa. bahkan bisa dibilang sudah mulai nggak semangat gara-gara timnas kita gagal masuk. Nah, mungkin akan beda ceritanya kalau timnas kita main ya. Iya. Tapi menurutku gini Mas, kalau tadi kembali ke pertanyaan panjenengan ya, apakah ini berdampak juga ke perayaan-perayaan lainnya, termasuk ke perayaan-perayaan yang berbau agama? Ya. Atau Ya, termasuk spiritual, Agustusan semua juga ya. Menurut saya iya. Oke. Menurut saya iya. Jadi mungkin ini adalah dampak dari berkembang pesatnya informasi. Oke. Yang dalam hal ini adalah medsos. Sebentar. Sebelum kita ke arah sana, saya juga punya teori yang sama. Tapi mungkin nggak, ini juga karena kita sudah hidup selama ini gitu loh. Bayangin sudah kepala berapa nih? Kepala 17 ya? Iya. Tahun ini saya 18 tahun. 18 tahun kita hidup. Iya, enggak apa-apa, bagus. Kita awet muda. Artinya kan kita sudah mengalami ini berkali-kali ya, sehingga mengalami titik jenuh mungkin ya. Bisa. Tapi pertanyaannya, Gen Z mengalami hal yang sama nggak hari ini? Artinya euforia kita ketika kita dulu merasakan hari-hari besar itu ya, itu euforianya dialami oleh Gen Z nggak? Atau ini? Nah, ini juga ada bola di sini. Mas, Sini. Ini bola. Nah, wah sudah berapa setahun kita nggak ketemu ya? Setahun. Iya, ini juga bolo ini pejuang kebangsaan ini ya. Seperjuangan. Ini lari dari Madiun ya, Melayu ya. Oke, nanti boleh kok. Misalnya ya. Oke, kira-kira gimana? Kira-kira itu juga dialami oleh generasi muda nggak sih? Gini ya, kita harus pahami dulu bahwa ada perbedaan gap yang sangat kentara kita dengan Gen Z. Dulu zaman kita itu kan gesekan dengan media sosial itu sangat jarang. Ya, bukannya sangat jarang, bahkan tidak ada ya. Jadi pemaknaan terhadap suatu perayaan itu memang benar-benar kita rasakan. Oke, ya karena kita tidak punya banyak opsi. Betul, karena opsinya hanya di lingkungan itu aja, Mas. Otomatis kita juga harus merayakan apa yang orang kebanyakan rayakan. Betul. Oke, nah ini bola-bola ini namanya Mas Arif Darmo. Say hello dong. Nah, ini Mas Ari teman. Iya. Oke, terus Ya, hari ini dengan berkembangnya medsos yang sangat luar biasa, itu ya ini bukan berarti bukan hanya medsos sebetulnya, internet lah. ya internet ya. Ya. Ini bukan berarti salahnya Gen Z enggak juga. Bukan salahnya Gen Z enggak. Karena memang Gen Z hari ini sorry to say itu hanya sekedar validasi bahwa dia sudah melakukan perayaan itu. Ditanya maknanya apa nggak tahu. Dan itu nggak salah karena nggak pernah ditanya sama orang tuanya. Paham ya Mas? Jadi nggak pernah ditanya, kamu mau ada perayaan apa sih? Tapi jangan-jangan kita juga dulu kita nggak tahu maknanya, juga merayakan. Kan bedanya mereka merayakan lewat medsos, kalau dulu kan lewat apa acara langsung gitu. Ya minimal orang tua kita dulu, nggak tahu ya kalau Mas Bima ya. Kalau aku dulu setiap tahun baru itu orang tuaku dulu mesti sebelum jam 12 itu ada doa. Tahun baru apa ki Muharram kan? tahun baru. Tahun baru lagi Imlek tuh. Mas saya jelas Mas saya. Itu kita doa Mas Bima. Oke. Jadi semoga tahun ini lebih baik dari tahun itu. Jadi ya, minimal ada wish sederhana. Iya. Meskipun itu sederhana sekali. Tapi hari ini ya mohon maaf, yang digedekan adalah bakar-bakar. Kita beli makanan cepat saji, kita bakar-bakar di rumah. Jadi bisnisnya hanya itu. Jadi sejauh mana pembakaran kamu
Bukan kamu bakar apa? Misal bakar ayam gitu ya. Orang yang bakar ayam bakar sama orang yang hanya bakar sosis saja. Itu sekarang derajatnya lebih tinggi yang bakar ayam, jujur. Oh gitu. Iya, hari ini gitu. Enggak semua, Tapi ada juga yang lebih bergengsi loh daripada bakar sosis bakar ayam. apa itu? Bakar uang. Nah, sudah lah, sih bahaya. Sama ini malah bahaya, ngeri. Nah, tapi gini. Jadi gitu lah. Iya. Jadi Dan itu lagi-lagi itu bukan salah agensi. Lagi-lagi aku bilang di sini bukan salah agensi. Kita hanya kurang bisa mengerti makna dari setiap perayaan tersebut. kalau saya sebetulnya tidak dalam posisi kita menyalahkan siapapun ya. Saya cuma pengen mengorek ini sebetulnya apa sih yang sedang terjadi hari ini. Ya kalau sekarang kita merasa bahwa makna itu semakin berkurang, ya bukan salah siapa-siapa juga. Iya kan? Karena zaman semakin cepat, Mas. Betul. Ya saya garis bawah itu tadi sih sebetulnya karena memang zaman dulu kita tidak punya banyak pilihan. Betul. Sehingga akses terhadap suatu kesenangan itu tidak bisa spesifik hari ini. Hari ini kita mau katakanlah bahkan misalnya ada orang yang punya hobi yang aneh sekalipun ya bisa dapat. Misalnya sampai seneng nonton pacuan landa misalnya. Loh, tinggal cari. Ada. Bisa. Nemu komunitas. Iya. Ya kan? Nah, artinya itu yang Memang nggak janggal ya, janggal. Iya. Tapi nggak apa-apa, ada. Itu yang saya sebut sebagai inflasi kesenangan kali ya. Inflasi kesenangan, respect. Iya. Boleh. Jadi ya inflasi dalam banyak hal sih, informasi, kesenangan. Karena begitu banyaknya kita bisa memilih saat ini juga. Kita dengan mudah bisa mencari sesuatu yang kita suka tanpa harus ikut konsensus bersama. Tapi di satu sisi penghargaan kita terhadap apa yang kita sukai juga tidak akan sekuat zaman dulu. Karena semudah itu. Betul. Hari ini berapa banyak anak sampai kan termasuk penggemar film ya. Jadi ini Kamerat ini salah satu orang Blitar yang kita rekan ngobrolin film ya. Kita bisa ngomongin film dengan mendalam, tapi anak sekarang jarang sekali loh. Mereka nggak punya daya tahan untuk nonton konten panjang. Jangan kan 1,5 jam, 10 menit aja. Sekarang tuh hitungannya udah detik loh, 30 detik loh. Betul. Dan hari ini kalau ngomongin film ya, jadi melebar nih. Tapi nggak apa-apa ya. Iya. Mungkin zaman zaman Mas Bima lah. Kita nonton film itu tidak melihat sutradara siapa. Oke. Tapi melihat ini Kontennya. film, ya ini bagus apa enggak gitu. Ya. Tapi hari ini atas influence dari para influencer film di YouTube itu rata-rata generasi hari ini, mungkin generasi saya juga masih ada sih, itu melihat film dari sutradaranya. Meskipun itu film itu jelek. Oke. Misal, yang hype nih siapa nih sutradara yang hype hari ini nih? Misal siapa ya? Nah, Christopher Nolan atau Zack Snyder misal. Oke. Meskipun filmnya kadang-kadang buat pusing, tapi karena ya itu lagi FOMO. Oke. Orang-orang lihat, ini sutradaranya ini Christopher Nolan nih. Padahal sebenarnya nggak ngerti itu film. Oke. Bosan-bosan juga karena biar dia terlihat bahwa aku melihat filmnya Nolan, jadi aku harus ikut itu. Padahal nggak seneng juga. Beda. Kalau zaman saya dulu memang lihat filmnya, nggak peduli sutradaranya apa. Gitu kalau saya, Mas. Atau mungkin karena zaman dulu nggak banyak pilihan. Bisa jadi. Ada di layar emas. Bisa jadi. Di layar emas. Jam 8 malam jelas. Iya, atau kadang kepotong laporan khusus. Iya, bisa dibuka. Bahwa kalau sama gimana? Iya sama, bahkan dalam film ini saya nggak tahu ya. Saya merasa bahwa film-film ini ngomongin film harusnya di episode lain, ya. Tapi sedikit aja lah. Iya. Intinya film, saya nggak merasa film hari ini tuh tidak berhasil mengimbangi kehebatan film di era 90-2000-an. Jujur ya. Saya nggak tahu ya, apakah karena kita sudah terbiasa. Karena gini, bisa jadi film itu sebetulnya bagus. Iya. Tapi kita punya ekspektasi bahwa yang baru harus bisa ngalahkan yang lama. Betul. termasuk originalitas ide. Betul. Nah sekarang sekian juta atau bahkan mungkin berapa ratus juta film, ya kan susah sekali mencari ide benar-benar original gitu loh. Iya kan, itu yang mungkin ya membuat akhirnya segala sesuatu karena inflasi akhirnya ya kita tidak betul-betul mengapresiasi itu. Iya. Tapi ya kalau ngomongin itu ya, kalau industri perfilman nih, Mas Bima boleh setuju boleh enggak. Tapi menurut saya hari ini kita mengalami progres dalam hal perfilman. Menurut saya Apa ya. Indonesia? Iya Indonesia. Apa? Dari tahun 2000 yang zaman yang horor itu ya. Tapi hari ini sudah mulai, menurut saya sih bagus sih. Oke. Menurut saya bagus. Dan Oke. itu adalah poin plus. Ada peningkatannya. Ada peningkatan. Oke. Dari dulu ya. Ya menurut saya sih udah oke. Oke. Sebetulnya aku tuh pengen
ngebahas film sama dia, tapi kayaknya next episode aja. Oh iya, nanti next ya. Kita, Nanti kita balik laptop aja, Oke, oke, oke. itu ya. Jadi intinya kita sekarang kan berada dalam sebuah era di mana segala hari-hari besar atau event apapun itu menjadi semakin kehilangan makna. Inflasi ya, karena semua orang kalaupun kita merayakan sebagai validasi ya gitu. Iya. Ya kan? Setuju aku. Tapi pernah ngerasain nggak? Karena ini beberapa kali disampaikan ya, termasuk sama orang tua saya gitu. Walaupun secara saintifik itu jelas nggak saintifik. Jadi gini, bahwa sekarang itu katanya waktu berputar lebih cepat dibandingkan zaman dulu. Ya. Jadi beberapa orang tuh percaya bahwa bumi itu berputar lebih cepat. Yang mana itu jelas nggak benar. Bumi tidak pernah melambat atau lebih cepat gitu loh ya. Dari dulu segini-gini aja. Iya. Tapi secara perasaan bener nggak sih gitu loh? Kan kita kayaknya baru aja ya merayakan tahun baru kok sudah tahun baru lagi. Iya. Nanti 3 bulan lagi wes posol maneh. Betul. Nah, menurut sampean gimana tuh? Lagi-lagi kembali lagi ke makna ya. Kenapa hari ini terasa cepat? Karena kita tidak bisa menikmati momen demi momen. Oke. Aku melihatnya seperti itu. Kita nggak bisa menikmati hari ini, bersyukur hari ini, besok ada bersyukur lagi. Kita nggak bisa menikmati itu. Karena mungkin kita juga terlalu sibuk untuk survive. Betul. Dan itu memang iya. Dan itu juga bukan salahnya kita. Hari ini kok kenapa gitu ya? Ini bukan salahnya mereka. Halo, Bang Adrian. Wah, ini calon bintang tamu podcast berikutnya. Oh iya, jelas. Jadi menurut saya Mas Bima, jadi karena terlalu cepatnya informasi, terlalu cepatnya zaman, jadi kita lebih merasa, ya itu tadi, lagi-lagi kembali lagi Mas, kita kehilangan makna. Makna esensial apa sih perayaan itu gitu? Ya. Apa sih momen itu kita nggak ngerti hari ini. Tapi ini ada teori yang menarik ya. Ini baru teori, hipotesis, belum terbukti secara saintifik. Cuman kalau saya melihat gini, Piala Dunia itu adalah bagian penting dari hidup saya sebetulnya. Oke. Ya, jadi saya banyak membagi hidup saya itu dari peristiwa-peristiwa Piala Dunia sebetulnya. Oke. Walaupun saya kalau ditanyain skor pencetak gol Piala Dunia 94, 98, 2002 masih hafal. Respect. 2022 aku terus mikir sopo yo sing ngegol dong iki berpikir keras aku. Coba saya sekarang tanya tahun 94 misalnya gitu. Aku bakal hafal setiap nama-namanya seperti itu. Tapi artinya gini, aku ingat bahwa masih ingat ya zamannya itu Samina Mina apa tuh 2010 Shakira jelas Shakira ya. Piala Dunia di mana tuh? Afrika Selatan. Iya. Seperti barusan ya. Iya ya. Padahal itu berapa tahun yang lalu? Gila 20 tahun. 15 tahun yang lalu. Ya. Iya. Tapi ketika saya merasakan perpindahan dari Piala Dunia 94 ke 2002. 94 kan saya masih SMP. 2002 saya udah kuliah. Oke. Di tahun itu ketika saya menengok ke belakang 94 itu kayak udah Jauh gitu. gapnya jauh. Nah, itu perasaan yang saya rasakan ya. Nah, kemudian muncul teori menarik. Kenapa kok kita merasakan seperti itu? Lah, saya pernah baca. Jadi ada teori seperti ini, Gabrat. Jadi ketika kita masih muda, katakanlah kita usia di let's say 18 tahun misalnya. Oke. Ketika kita menjalani 10 tahun, itu sama dengan menjalani separuh hidup kita. Sehingga itu terasa lama. Wah, masuk psikologi, masuk psikologi. Ngerti ya? Oke, Ya, masuk. usia kita 20 tahun. Terus kemudian kita menengok ke 10 tahun yang lalu. Iya. Itu terasa lama karena itu separuh dari hidup kita. Hari ini kita katakanlah, waduh, saya usianya dia 40-an. 40-an ya. Usia dia 40-an terus mengingat kejadian 15 tahun yang lalu. Iya. 15 tahun yang lalu itu kurang lebih seperempat hidup. Nah, dibandingkan keseluruhan hidup, seperempat itu terasa lebih pendek daripada setengah waktu kita masih remaja dulu. Iya. Menarik ya teorinya ya. Iya, benar. Nah, coba bolo-bolo coba komentar ya kalau mengalami nasibnya sama ya, apa mengalami pemikiran yang sama. Nah, jadi itulah kenapa kok di usia kita saat ini segala sesuatu itu terasa begitu cepat, dan kita sekarang juga mengalami sesuatu yang relatif stagnan. Artinya gini, ketika kita masih kecil, kita mengalami masa SD, SMP, SMA, kuliah, dan kita ya sudah mari rabi kerja ya wes, kita hanya bertahan. Apa gara-gara itu, Mas? Mungkin. Jadi dulu itu mungkin ya, ini sama ngomong teori, aku ngomong teori juga ya, hipotesa juga. Ya. Pada umur 18, ya let's say sampai 25 tahun lah ya. Kenapa memori itu yang kita ingat betul ya? Ya. Bisa iya, gini. Karena mungkin masa-masa itu adalah masa-masa pencarian. Oke. Jadi masa-masa di mana otak itu memang secara biologis itu memang lagi mencari, lagi banyak curiosity dan lain-lain. Ya. Misal contohnya yang paling kelihatan adalah kita ngomongin musik aja. Zaman saya, mungkin zamannya Mas Bima ya.
musik hari ini itu nggak relatable, nggak enak di musik ya. Iya. Mungkin musik zaman kita, mungkin zamanku lah. Iya, walaupun itu subjektif juga. Subjektif ya, Subjektif. tapi aku rasa ini juga dialami oleh semua kaum umur 40-an lah ya. Musik-musik zaman dulu tuh lebih enak daripada musik-musik hari ini. Tapi gini juga kan, Rat. Sorry, aku sepakat ya. Sebagai seorang musisi, golden music itu kan 80-an akhir 90-an ya. Tapi sebetulnya hari ini musik enak itu banyak. Iya. Tapi karena terlalu banyak. Itu dia. Jadi supaya gimana? Betul gitu loh. Nggak imbang. Jadi bahkan sekarang itu ya, kalau kita bicara karya, Bukan berarti musik hari ini jelek loh ya. tantangannya sudah bukan lagi membuat karya yang bagus. Tantangannya itu ngalahin algoritma itu loh. Betul. Aku ngerasain channel ini aja begitu berat algoritma. Jujur ya. Naik turun. Betul. Makanya sebenarnya ada lagunya siapa itu ya? Jiwa yang bersedih itu apa? Gea Indrawari. Nah, ada satu kalimat yang menurut saya itu inspiratif dan saya mungkin kita juga mengalami itu dan itu menjadi sebuah penghibur ya. Dia menyanyi apa? Selama ini kau hebat, hanya kau tak dikenal. Ya. Keren banget tuh. Ya benar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak dikenal. Iya. Iya ya. Gea Indrawari. Jadi artinya musik zaman sekarang pun sebetulnya ada yang bagus gitu. Ada yang bagus ya. Tapi itu tadi lagi-lagi Tapi kadang bagus ternyata AI. bisa. Loh, hari ini Ya gila, nggak Mas. bisa, ya memang banyak. Iya, memang banyak. Tapi sebagai musisi saya sekarang lumayan tahu kok musik yang AI emang enggak itu. Kerasa. Kerasa? Feel-nya ya. Feelnya kerasa. Iya, karena sama musisi mungkin ya. Iya. Mungkin aku yang bukan musisi aja kelihatan ini AI ini. Walaupun itu udah perfect menurutku, sudah bener-bener nggak kepikiran lah mesin bisa kepikiran seperti itu. Gila loh, Iya. AI gendeng Mas. Iya. Gendeng AI. Iya. Nah, ini ngomongin AI nih ya. Hmm. Ini nggak apa-apa ya kemana-mana nih. Ya wes kamu. Nggak apa ya. Ngomongin AI. Ini sedikit melenceng sih ya. Kira-kira Mas, nanti pemilihan presiden kalau kita pakai sistem AI itu gimana? Aduh. Nah, ini kebetulan mengerucut ya. Iya. Mungkin kita masuk fase penutup bagian terakhir ya. Kita udah ngomongin makna yang semakin menurun ya dalam berbagai peristiwa ya, termasuk peristiwa politik. Saya pikir kita juga akan mengalami masa di mana pemilu itu juga akan menjadi sesuatu yang tanpa makna. Jadi kita baca euforianya. Mungkin 10 tahun terakhir kita udah capek ya. Sehingga Hari ini juga capek sih. iya capek ya. Harus kita akui capek. Ya gini-gini aja. Kemudian ya berantem seperti itu. Jadi semakin banyak orang apatis kalau prediksi saya ya gitu kan. Bahkan bukan hanya itu. Kalau ini kan balik lagi ngomongin inflasi peristiwa ya. Pemilu politik itu inflasinya juga gila-gilaan. Artinya untuk menjadi seorang pemenang pemilu, mau itu pileg atau pilkada atau apalagi pilpres ya, biayanya luar biasa besar. Dan sekarang alhamdulillah korupsi juga semakin susah, semakin pengawasan ya di satu sisi ya. Walaupun di satu sisi lain ya hukum kita masih kayak gitu. Tapi secara umum kita sepakat ya bahwa hari ini jauh lebih ketat ya. Itu yang dikatakan PNS, pejabat, sehingga banyak orang yang berpikir masih worth it nggak sih? Tapi kalau sama kira-kira bisa nggak AI tadi? Bisa nggak kira-kira itu terjadi? Saya berpegang pada bahwa AI itu adalah alat ya. Kalau AI dijadikan sebagai driver itu bahaya. Saya kan menggunakan AI banyak dalam pekerjaan. Banyak nulis, buat konsep strategi perusahaan, bahkan membuat ide-ide dalam channel ini saya juga banyak dibantu AI. Tapi saya pegang kontrol. Saya tentukan ini arahnya kemana nih ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang dirasa di luar apa yang ekspektasi ya tak luruskan. Ya bahaya adalah kalau kita menjadikan AI itu sebagai sumber dari segala sumber. Jadi kembali lagi kalau presidennya adalah AI, kita nggak tahu ya akan seperti apa ya di masa yang akan datang ya. Tapi kalau menurut saya memang yang namanya memimpin manusia ya harus manusia. Tapi bahwa dia dibantu oleh AI itu wajib. Makanya gini, AI itu kan bisa membantu kita untuk merumuskan segala sesuatu yang sifatnya teknis, yang mendetail. Ya. Tapi visi ya dan kebijaksanaan itu harus dipegang, Pak. Jadi bayangkan kalau kita punya pejabat-pejabat yang punya kualitas unggul, ya, mau eksekutif mau legislatif, ya, cerdas, hikmatnya dapat, ya, cerdas ya, bijaksananya dapat, dan dia menggunakan AI dengan optimal. Saya pikir Indonesia akan jauh lebih baik. Seperti itu. Berarti ketika itu dijalankan, bisa yakin nih 2045 Indonesia emas? Itu tergantung sih. tergantung. Indonesia emas atau Indonesia cemas? Indonesia emas. Respect, nggak apa-apa.
Enggak, ya kita harus persiapkan ya, mau nggak mau ya, walaupun ya kita boleh optimis, tapi kalau melihat realita hari ini, ya memang kita harus berjuang. Dan kalau posisi saya hanya dalam punya kapasitas, saya hanya bisa memajukan SDM orang sekitar saya. Oke. Ya, keluarga, mungkin karyawan saya. Dengan segala keterbatasan saya coba untuk sharing di YouTube atau di sosial media ya. Tapi selebihnya yang sangat bisa mengubah itu pemerintah. Gitu ya, tetap Iya. pemerintah. Karena pemerintah kita tuh powerful sebetulnya. Asal digunakan dengan benar. Oke. Ya, tapi kalau yang terjadi adalah sistem politik transaksional ya. Ya makanya ada AI itu, Mas. Tapi AI itu lagi-lagi tools gitu loh. Karena kalau yang pakai AI itu orangnya nggak punya visi, ya kan? Terus apalagi punya niat terselubung, bahaya. AI itu bahaya. Betul juga. Sampai kan gini, bayangin ya. Makanya gini, ini mengerucut ya. Seperti apa yang sudah sering saya sampaikan di channel ini, kan saya bolak-balik mengampanyekan sistem politik yang sesuai dengan sila keempat. Ya. Permusyawaratan perwakilan. Karena kalau sudah yang berbicara itu manusia-manusia yang memang sepadan, Ya. itu mau diintervensi sama mesin juga nggak gampang. Betul. Iya kan? Setuju aku. Tapi kalau kita masih pakai sistem hari ini yang pemilihan terbanyak, yang pakai gimmick-gimmick, pakai media, sampean mau membangun sebuah karir yang bagus, membangun sebuah gagasan yang bagus, ada orang yang iseng bikin AI selesai kok sampean. Sekarang bisa sangat sempurna kok. Sampean dibuat miso-miso ngata-ngatain satu ormas misalnya, selesai sampean, Pak. Itu ironis, tapi memang yang terjadi seperti itu. Iya, makanya harus dimitigasi. Jadi sistem politik kita tidak bisa dibuat liar, mencampur adukan seluruh elemen. Makanya dalam gagasan Indonesia itu kan kerakyatan ya, keberpihakan kepada rakyat itu bisa terwujud melalui sebuah kepemimpinan yang berhikmat kebijaksanaan ya. Di mana pemimpin semacam itu hanya akan muncul dari pemusyawaratan perwakilan, diskusinya perwakilan berjenjang, terseleksi. Berarti seumpama nih, nanti ada wacana pemilu ke depan nih, Ya. dipilih lagi oleh DPR. Nah, itu kita akan bahas di episode berikutnya. Iya ya teman-teman. Oke, gitu boleh-boleh untuk saat ini. Thank you, Mas. Terima kasih sudah memulai tahun baru 2006 dengan menjadi tamu di channel Mas Win. Siap, terima Ke kasih. depan kita akan lebih banyak lagi ngobrol. Oke, Oke? siap. Oke, boleh-boleh. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Bye-bye.